Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Marsalananda Istiqomah dari Pendidikan Matematika 2018, NIM 172. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar analisis real, terutama pada contoh 2.1.12 dan 2.1.13 pada buku Introduction to Analysis Real, Barito edisi keempat. Langsung saja ya. Contoh 2.1.12. H. Determinan dari himpunan bilangan A untuk seluruh bilangan real X di mana 2X plus 3 kurang dari sama dengan 6. Kita tulis X itu anggota A. Jika 2X plus 3 kurang dari sama dengan 6. 2X kurang dari sama dengan 3. X kurang dari sama dengan 3 berdua. Jadi, A sama dengan X anggota bilangan real di mana X kurang dari sama dengan 3/2. Masih paham ya? Masih mudah. Contoh B. Determinan dari himpunan B di mana X anggota bilangan real X kuadrat plus 2 lebih dari 2. Menurut teorema 2.1.10, kita bisa tulis sebagai berikut. X anggota himpunan bilangan real. Jika dan hanya jika X kuadrat plus 2 kurang dari, maksud saya X kuadrat plus X kurang min 2 lebih besar daripada 0. Jika dan hanya jika X min 1 kali X min 2 lebih besar 0 dari 0. Nah, itu kita punya dua persamaan nih. Satu persamaan dan dua titik kan. Yang pertama X min 1 lebih dari 0 dan X plus 2 lebih dari 0. Jadi kita bisa tulis X lebih dari 1 dan X lebih dari min 2. Maka kalau kayak gini dibuat garis bilangannya yang ini ya. Jadi X-nya sama dengan lebih besar, maksud saya X-nya lebih besar daripada 1. Untuk kemungkinan kedua, X min 1 lebih kecil dari 0 dan X plus 2 lebih kecil dari 0. Kita bisa tulis X lebih kecil daripada 1 dan X lebih kecil dari min 2. Jadi kalau begitu garis bilangannya seperti berikut. Nah, jadi yang kemungkinan kedua itu X-nya kurang dari min 2. Jadi nah, B-nya itu X anggota bilangan real di mana X itu lebih besar dari 1 atau X itu lebih kecil dari min 2. Contoh berikutnya, yang C, determinan dari himpunan bilangan C adalah X anggota bilangan real di mana 2X plus 1 per X plus 2 lebih kecil dari 1. Kita bisa tulis seperti berikut ya. Nah, di sini kenapa di sini jadinya X min 1 per 2? Maksud saya X min 1 per X min 2 karena ini min 1-nya itu dibuat X plus 2 plus per X plus 2. Jadi tinggal dikurangin ya hasilnya. Nah, itu ada dua kemungkinan lagi nih. Yang pertama, X min 1 kurang dari 0. Ini kan? Dan X plus 2 lebih dari 0. Jadi kita bisa dapat simpulkan X kurang dari 1 dan X lebih dari min 2. Nah, kalau dibuat garis bilangan lagi kayak tadi, itu nanti hasilnya min 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1. Yang kedua,
X min 1 lebih besar daripada 0 dan X plus 2 lebih kecil dari 0. Dapat kita tulis sebagai berikut. X lebih besar dari 1 dan X lebih kecil dari min 2. Jadi ini tidak bisa terdefinisikan. Terus jawabannya berapa? Jawabannya X anggota bilangan real min 2 kurang dari X kurang dari 1. Berikutnya udah contoh 2.1.13 nih. Nah, ini lebih sulit daripada tadi ya. Jika diketahui A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar daripada 0, maka A lebih kecil daripada B jika dan hanya jika A kuadrat lebih kecil daripada B kuadrat. Atau jika dan hanya jika akar A lebih kecil daripada akar B. Di sini yang saya tulis persamaan 1. Nah, ini ada kasus jika A lebih besar daripada 0 dan B lebih besar daripada 0, itu A-nya harus 0. Itu dari 2.1.5 poin I bahwa A plus B lebih besar pada 0, itu maka B kuadrat min A kuadrat sama dengan B min A kali B plus A. Kalau menurut 2.1.7 poin C bahwa B min A lebih besar pada 0 implisit dengan B kuadrat min A kuadrat lebih besar pada 0. Begitu pula pada 2.1.10 bahwa B kuadrat min A kuadrat lebih besar pada 0 implisit dengan B min A lebih besar pada 0. Jika A lebih besar pada 0 dan B lebih besar pada 0, maka akar A lebih besar pada 0 dan akar B juga lebih besar daripada 0. Di sini berlaku A sama dengan akar A dikuadratkan dan B berlaku akar B dikuadratkan. Nah, dapat kita tarik garis. Jika A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0, maka A kurang dari B jika dan hanya jika A kuadrat kurang dari sama dengan B kuadrat. Jika dan hanya jika akar A kurang dari akar B. Ini ya, berarti ini benar. B, jika A dan B positif, maksud saya jika A dan B bilangan real positif, dan pada aritmatika itu terjelaskan seperdua setengah kali A plus B, dan dalam geometri itu A akar A B. Nah, untuk aritmatika geometri, pertidaksamaan aritmatika geometri untuk A dan B itu sebagai berikut. Apakah itu benar? Gitu kan? Nah, yang pertama nih, kita harus tahu dulu kalau untuk membuktikan hal tersebut, kita hanya jika dan hanya jika A sama dengan B, ya kan? Yang tertulis di situ. Untuk membuktikan itu, kita tahu bahwa A lebih besar daripada 0 dan B lebih besar daripada 0, serta A tidak sama dengan B, maka akar A lebih besar daripada 0 dan akar B lebih besar daripada 0. Itu tadi menurut teorem yang sebelumnya ya. Dan akar A tidak sama dengan akar B. Menurut 2.1.8 poin A, di yang sebelumnya, akar A min akar B dikuadratkan lebih besar daripada 0. Itu kalau dikuadratkan, maksudnya dikuadratkan kedua ruas ya, itu menghasilkan A min 2 akar AB plus B lebih besar daripada 0. Terus, habis itu, kalau menurut itu tadi, yang ini tadi kan, akar A, B
lebih kecil daripada setengah A plus B. Nih ya. Nah, di situ nanti mendapat persamaan akar AB sama dengan setengah A plus B. Nah, dikuadratkan hasilnya seperti ini. Dikali kedua ruas dikali 4, hasilnya seperti ini. Dipindah ruas dan ketemu A min B kuadrat sama dengan 0. Kalau udah kayak gitu kan berarti A sama dengan B. Kan? Nah, itu menurut analitik geometri pertidaksamaan analitik geometri pada bilangan positif real itu persamaannya sebagai berikut ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan pada contoh 8.3.9 pada capture 8 nanti. Yang terakhir nih, pada contoh 2.1.13 poin C, itu pertidakssamaannya sebagai berikut. Jika X lebih besar daripada 1, maka X plus maksud saya 1 plus X dipangkatkan N lebih besar sama dengan 1 plus NX untuk semua bilangan N anggota himpunan bilangan asli. Nah, ini menggunakan induksi matematika. Yang seperti kita tahu, induksi matematika yang pertama, N sama dengan 1, itu pasti benar. Kita buktikan ini N-nya dimasukkan 1. Itu benar ya. Yang kedua, asumsikan bahwa bahwa K sama dengan N. Untuk K, anggota bilangan N. Jadi, persamaannya sebagai berikut ya. Terus, kita akan buktikan nih apakah K plus 1 itu benar atau salah. Nah, berarti ini ditambah K plus 1 harusnya sama dengan ini. Jadi ini ya, saya tulis sebagai berikut. 1 plus 0 untuk semua bilangan kalian ini. Nah, saya ambil kelas kiri di mana ini lebih besar daripada ini. Terus hasilnya 1 plus X pangkat K itu kali 1 plus X itu ternyata lebih besar daripada 1 plus K plus 1X. Jadi kalau 1 plus X pangkatkan K dikali 1 plus X lebih besar daripada 1 plus K plus 1X plus K X kuadrat, maka pernyataan itu benar kan? Lebih besar daripada 1 plus K plus 1X. Nah, jadi untuk pernyataan 1 plus X pangkat N lebih besar daripada 1 plus N kali maksud saya 1 plus X pangkat N lebih besar daripada 1 plus NX untuk N anggota seluruh bilangan asli. Jika X lebih besar daripada min 1 itu benar menurut induksi matematika. Cukup sekian dari saya, Cahya Marsala Nandel. Maaf banyak banget kesalahan karena ada satu dan lain hal. Untuk itu mohon dimaafkan ya. Terima kasih.